dijelaskan di Milinda Panha, ya, kitab Milinda Panha. Sebetulnya di beberapa sutta banyak dijelaskan ya. Di Parajika Winaya juga ada dijelaskan ya. Kemudian di Majjhima Dakata juga ada penjelasan tentang 4 jenis peta ya. Meskipun peta itu dijelaskan kalau 31 alam cuma dijelaskan ada satu alam peta ya. Nah, tapi di antara begitu banyak ya bentuk-bentuk peta, mereka itu bisa dikelompokkan menjadi 4 ya. Nah, yang 4 itu apa ya? Wantasika. Nah, manusia kenapa terlahir di alam peta Wantasika itu ya? Sebetulnya bukan hanya manusia ya yang bisa terlahir sebagai peta Wantasika atau peta-peta yang lainnya ya. Semua makhluk bisa jadi peta ya. Nah, tapi kalau terlahir sebagai peta itu ya, nah seperti apa? Nah, pertama-tama kita harus tahu Wantasika itu apa. Wantasika itu adalah peta yang dia itu makanannya adalah lendir, ya, ingus, nanah atau muntahan manusia atau muntahan hewan ya. Jadi apa sisa-sisa muntahan seperti itu. Nah, mereka biasanya makan. Itu makanan mereka ya. Nah, itu Wantasika. Kemudian Kupipasino. Kupipasino itu adalah selalu lapar, selalu haus. Jadi mau makan pun nggak bisa makan ya. Nah, mungkin Anda pernah dengar cerita Bante Sariputta ya bertemu sejenis peta ya, sejenis peta di pinggir sungai. Waktu itu punya perut yang besar, mulutnya kecil, ya. Jadi haus terbakar, ya, terbakarnya karena haus sekali, ya panas. Nah, jadi Bante Sariputta karuna, ya punya belas asih, kemudian mengambil air sungai dengan patah beliau, kemudian mau kasih minum ya dituang ke mulutnya, tapi nggak bisa ya, air yang masuk jadi uap panas, ya nggak bisa. Ya, itu semua adalah kama buruk mereka ya, nggak bisa. Jadi harus dilalui, ya, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Ya. Kemudian itu Kupipasino, kemudian Nijama Tanhika. Ya, Nijama Tanhika. Nah, peta ini adalah peta yang sangat melekat pada saat meninggal itu. Ya, nah, hati-hati ya. Oleh sebab itu jangan terlalu melekat pada saat meninggal. Misalnya melekat apa? Melekat ke harta, melekat ke rumah, melekat ke mobil, melekat ke sanak keluarga, melekat ke anjing piaraan ya. Ya, melekat kemana saja sebetulnya ya. Bahkan melekat ke pandangan juga bisa ya. Kadang waktu mau meninggal itu teringat, oh dulu pernah merasa bersalah terhadap anak atau terhadap istri ya, curi-curi misalnya main perempuan ya, jadi menyesal seperti itu. Nah, sesal ini dijadikan objek terakhir sebelum meninggal ya. Jadi pikiran ini selama dia jadi peta akan berputar-putar terus merenungkan rasa bersalah itu ya. Atau melekat ke misalnya harta atau ke rumah, ya jadi tinggalnya di rumah itu. Atau melekat ke hewan piaraan, nah, jadi tinggalnya sebagai hantu, ya hantu dekat sama hewan piaraan itu. Dan lain-lain ya, banyak sekali jenis kemelekatan kita. Kadang kita melekat sama harga diri, ya. Jadi orang banyak yang misalnya bunuh diri, ya, yang seperti itu biasanya melekat sekali ya. Nah, itu juga sulit lepas ya. Atau sebelum meninggal itu sedih sekali atau benci sekali, marah sekali ya. Nah, itu waktu meninggal akan jadi peta. Nah, peta itu akan selalu marah, selalu benci, selalu sedih ya kalau sedih ya. Nah, jadi makanya kalau kita sebagai Buddhis, kita sudah tahu ya tidak boleh melekat, maka waktu meninggal itu kita harus siap-siap ya, melepas. Waktunya melepas ya kita pergi aja lah. Berusaha
batinnya itu tenang, merenungkan dhamma, merenungkan kebajikan yang dulu kita pernah lakukan, misalnya, oh saya pernah dana ini, atau saya pernah jalanin uposatha, menjalanin sila, dan lain-lain. Nah, itu kita boleh renungkan berulang kali, jadi itu objeknya bagus waktu sebelum meninggal. Ya. Kemudian yang jenis keempat itu adalah para datu pajiwi. Ya, para datu pajiwi. Nah, ini adalah yang kita sering limpahkan jasa kebajikan. Ya. Nah, jadi makhluk yang seperti ini, para itu artinya adalah orang lain. Datu, pemberian. Jiwi, hidup. Ya, jadi makhluk ini ya hidupnya itu bergantung pada pemberian dari orang lain. Nah, biasanya itu dari sanak keluarga setempat, ya, setempat, tidak ya, sanak keluarganya biasanya ya, atau dari saudara, dari teman-teman terdekat, ya. Nah, biasanya seperti itu. Tapi dijelaskan juga bahwa sebetulnya tidak ada yang belum pernah jadi saudara kita, ya. Jadi sebetulnya siapapun kita bisa limpahkan jasa kebajikan. Nah, jadi waktu empat jenis ini. Yang pertama wantasika itu makanannya adalah barang-barang menjijikan, ya, misalnya muntahan, kencing, kemudian kotoran dan lain-lain. Nah, itu biasanya adalah peta wantasika ini ya, hantu yang terlahir karena misalnya mencelakai ya orang suci ya, atau bahkan mencelakai orang yang mungkin tidak bersalah ya, jujur, punya sila moralitas yang baik ya. Nah, itu jadi makanannya jadi barang-barang seperti ini ya. Kemudian kupipasino ya, itu adalah selalu lapar dan selalu haus. Nah, ini biasanya karena kemelekatan yang besar juga ya, nafsu yang besar terhadap makanan, terhadap tubuh dan lain-lain ya. Nah, nijama hantika ini karena melekat sama pandangan, melekat sama rumah, melekat sama kesedihan, rasa bersalah dan lain-lain ya. Kemudian kalau para datu pajiwi ini biasanya tidak begitu berat ya kamanya, karena dia masih bisa mendapat pelimpahan jasa